Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan tema pagi hari ini adalah pengaturan dividen pada klaster pajak penghasilan. Bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik saudara, pada 2 November 2020 lalu pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang berjumlah lebih dari 1000 halaman dibagi ke dalam 15 bab. Dan pada bab ke-6 Undang-Undang Cipta Kerja memuat klaster perpajakan, yaitu klaster yang berisi perubahan 4 undang-undang yang terdiri dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, kemudian Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, nilai barang dan jasa gitu ya, dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nah, pagi ini akan kita bahas mengenai klaster pajak penghasilan, spesifik mengenai pengaturan dividen. Lalu seperti apa sebenarnya pengaturan dividen saat ini dan siapa yang akan mendapatkan manfaatnya, serta apa saja syarat-syaratnya. Kita akan bahas bersama, sudah bergabung bersama saya dua narasumber sekaligus, yaitu Bapak Rumadi selaku fungsional penyuluh pajak ahli muda Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rumadi. Selamat pagi Mas Rizal. Sehat Mas ya Pak Rizal Rumadi ya? Sehat, Alhamdulillah. Jumat Mubarak. Iya. Kayaknya habis senam nih tadi. Iya. Ya, kita harus tetap jaga kesehatan walau di pandemi gini Mas Rizal. Siap. Baik, yang kedua adalah saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Dwi Langgeng Santoso selaku fungsional penyuluh pajak ahli pertama maksudnya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi Mas Langgeng. Selamat pagi Mas Rizal. Saya mau panggil Pak Langgeng. Iya, kayaknya dipanggil Mas saja. Soalnya kan usia saya masih di bawah 30. Oh gitu ya, masih di bawah 30. Mungkin kalau kita ngelihat rekam jejaknya ini Mas Langgeng kayaknya pernah juara 1 lomba bayi sehat kayaknya ya. Badannya masih seger buger, sehat selalu ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, dan sekarang kita akan ngobrolin soal tema yang memang ini agak-agak spesifik ya, dan tentunya juga ditunggu sekali oleh pendengar kita, yaitu pengaturan dividen pada klaster pajak penghasilan. Dan perlu diketahui bahwa kita siaran langsung dari gedung Direktorat Jenderal Pajak, yaitu tepatnya di Media Center. Aduh, nyaman banget dah buat siaran di sini, luar biasa. Oke, namanya dinginan banget ya. Mungkin AC-nya masih baru. Baik, dan sebelum kita berbincang lebih dalam terkait dengan tema kita pagi hari ini, saya akan ke Bapak Rumadi terlebih dahulu. Pak Rumadi, pendengar perlu tahu nih, sebenarnya apa pengertian dari dividen pajak itu sendiri dan kemudian ketentuannya seperti apa? Mungkin bisa diberi penjelasan terlebih dahulu. Silakan Pak Rumadi. Baik, terima kasih Mas Rizal. Ini saya sebutannya panggilannya pendengar KBR ya? Pendengar KBR. Nah, baik, pendengar KBR, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat. Saya akan coba menjawab pertanyaan Mas Rizal. Saya coba jelaskan dulu apa sih si dividen itu. Dividen ini adalah pembagian laba atau hasil bagi para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, kalau untuk pajak dividen sendiri itulah merupakan potongan atau pungutan pajak atas laba yang diperoleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha tertentu. Begitu Mas Rizal. Oke, jadi ini dividen pajak ini apakah ketentuannya seperti apa? Apakah untuk perorangan, korporasi atau seperti apa sih sebenarnya ketentuannya secara umum? Baik badan maupun perorangan Mas Rizal. Oke, gitu. Baik badan maupun perorangan ya. Iya. Baik, dan kalau terkait dengan tema kita pengaturan dividen pajak, ini seperti apa pengaturan dividen pajak sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja? Karena seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan gitu ya. Baik, begini Mas Rizal, Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya banyak klaster ya. Nah, salah satunya yang mengatur masalah dividen ini, di mana
dividen ini cukup memberikan kontribusi dalam penerimaan perpajakan ya begitu. Nah, Presiden Jokowi utamanya ya paling beliau sangat antusias dalam bidang investasi ya. Nah, salah satunya memberikan insentif untuk para pemegang saham ini. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kondisi sekarang ya sederhananya dividen yang diterima adalah satu untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan lebih besar atau sama dengan 25% itu tidak dikenai PPh. Kemudian yang kedua untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai PPh tarif normal. Nah, yang ketiga untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu dikenai PPh final 10%. Itu kondisi sekarang ya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini. Begitu. Oke. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, ini ada pengaturan baru lagi gitu ya Pak ya? Iya. Mohon dijelaskan lebih spesifik nih sebenarnya. Mungkin sebelum ke sana ya, apa sebenarnya yang melatar belakangi diubahnya aturan mengenai dividen oleh pemerintah di Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak? Baik Mas Rizal. Perlu kita jelaskan dulu ya sebenarnya latar belakang klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan ya. Betul, betul. Nah, yang pertama itu salah satu upaya memperkuat perekonomian Indonesia. Indonesia perlu memperkuat pertumbuhan ekonominya untuk investasi sebagai salah satu solusi perbaikan ekonomi Indonesia yang perlu didukung demi penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Kebijakan perpajakan salah satu faktor penentu investasi perlu diperbaiki untuk menjaga iklim bisnis dan investasi serta kemudahan usaha yang lebih kondusif. Nah, yang ketiga kemudian diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk 3 undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh dan Undang-Undang PPN dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, keempat, perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi yang seperti saya sebutkan tadi ya. Presiden Jokowi sebetulnya sangat mendukung ini ya, peningkatan investasi ini. Kemudian diaturnya klaster perpajakan ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki tujuan utama dan untuk mendukung latar belakang yang saya sebutkan tadi. Maka terdapat perubahan-perubahan di dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah dengan penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Selain itu, penghasilan tertentu termasuk dividen dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia. Nah, itu kuncinya diinvestasikan di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Jadi memang sejalan dengan program pemerintah ya, seperti yang diharapkan oleh Bapak Jokowi, bahwa investasi di dalam negeri. Di dalam negeri. Seperti itu. Jadi buat Anda nih, tadi disebutkan juga bahwa ada pengaturan penghapusan pajak penghasilan, ya kan Pak ya? Iya. Pak Rumadi, boleh dijelaskan nih sebenarnya bagaimana nih terkait dengan pengaturan penghapusan pajak penghasilan atau PPh atas dividen dalam negeri ini, seperti apa nih? Baik Mas Rizal, nah dividen yang diterima orang pribadi atau badan dikecualikan dari pajak penghasilan atas dividen. Nah, pengaturan ini terbagi menjadi 2 hal. 2 hal, yang pertama itu penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Satu syaratnya dividen itu diinvestasikan di Indonesia. Kemudian syarat berikutnya dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Kemudian yang ketiga itu bagi wajib pajak badan syaratnya sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebelum Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dividen tersebut. Nah, hal ini tertuang tentunya pengaturannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 4 ayat 3 huruf F. Nah, kemudian
jika dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu badan usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka ketentuannya yang pertama itu atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikecualikan oleh PPh, dikecualikan dari PPh, kemudian atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen diinvestasikan dikenai PPh. Kemudian yang ketiga itu atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh. Begitu Mas Rizal. Oke. Nah, setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya Pak ya, ini akhirnya ada juga apa ya istilahnya ya seperti keringanan gitu ya. Iya, betul. Intensif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait pajak dividen ini. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Ada target khususkah ke depannya seperti apa dari adanya perubahan pengaturan ini? Ya kalau secara umum sih sebetulnya kita kalau Direktorat Jenderal Pajak itu ya yang utamanya paling ya penerimaan ya, penerimaan di bidang perpajakan. Nah, salah satu langkahnya yaitu kita akan melidik atau melirik dari PPh atas dividen ini. Nah, kemudian ya seperti yang saya sebutkan tadi ya utamanya kita dari pemberian insentif ini ya dari investasi ya, investasi yang diharapkan oleh pemerintah kita saat ini, begitu sehingga perekonomian kita bisa berjalan dengan lancar, gitu Mas Rizal. Oke, apalagi terlebih sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang dimana dampaknya juga dirasakan di berbagai sektor gitu ya. Betul, betul Pak Mas Rizal. Dan sektor ekonomi ini yang mungkin paling terdampak. Dan Betul pada sekali, akhirnya ya. Kenapa perlu diadakan intensif ini ya Pak? Iya, Ya betul, seperti ya. itu kira-kira ya. Iya, betul. Baiklah. Dan nanti buat Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita yaitu pengaturan dividen pada klaster pajak penghasilan kepada pendengar, silakan Anda juga bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa ya di nomor 0800 245 7893. Sekali lagi 0800 245 7893, gratis ya, bebas pulsa ya. Kemudian Anda bisa juga kirimkan SMS atau WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR serta mention ke akun Twitter @halokbr dan juga Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan untuk Anda juga nanti bisa mendengarkan selain melalui live streaming di YouTube channel Berita KBR sekaligus menonton kami ya bertiga. Ini cowok-cowok ganteng di sini. Kemudian Anda juga bisa live streaming melalui website kbr.id dan tentunya melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Luas Mantap sekali ya Mas ya. Rizal. Ini Luas iya. sekali seluruh Indonesia Pak. Jadi suaranya hari ini terpancar di masing-masing kota kabupaten gitu ya di seluruh Indonesia. Dan bagi yang di Jakarta mungkin sambil macet-macetan berangkat kerja nih bisa mendengarkan kami juga melalui 104,2 MS3 FM. Baik, dan kita nanti akan lanjutkan kembali selain dengan Bapak Rumadi, saya juga bersama dengan Bapak Dwi Langgeng Santoso, Mas Dwi Langgeng Santoso, saya panggilnya Mas Langgeng ya. Siap. Langgeng kalau nggak salah artinya abadi ya. Abadi, benar sekali Abadi. Langgeng lancar. Oke, selaku fungsional penyuluh pajak ahli pertama Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Sabar ya, kita akan jeda dulu. Nanti setelah jeda iklan kita akan kembali lagi di Ruang Publik KBR.